Ya, namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Apakah itu baik? Ya kembali lagi, seberapa mereka sebetulnya memiliki kekuatan, kerjasama juga, bahwa untuk menjaga satu hubungan yang tidak nyaman satu sama lain kan butuh usaha gitu ya. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Penikmat panggung hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan kabar retaknya pernikahan selebritis ternama. Ia, belum lama ini, Andre Taulany dikabarkan telah menggugat cerai sang istri, Rein Wartia Trigina, pasca 18 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Lewat konferensi persnya kemarin, komedian yang akrab dipanggil dengan sebutan Pak Haji itu membenarkan kabar tersebut. Namun, yang mengejutkannya lagi, dalam kesempatan yang sama, Andre Taulany mengaku memiliki perbedaan prinsip dengan sang istri sejak lama. Ia tak main-main, ia dan Rein pun kerap kali dibuat bertengkar karenanya. Namun, satu persatu ujian serta cobaan selalu ia hadapi dengan kuat. Raut wajah penuh sedih pun tak pernah sekali ditunjukkannya kala menghibur jutaan masyarakat Indonesia lewat lelucon-leluconnya. Sampai akhirnya, setelah mempertimbangkan dan berupaya sekuat tenaga, Andre pun tersadar bahwa keputusan berpisah adalah yang terbaik baginya dan sang istri. Lantas, seperti apa komentar Nur Cahyati mendengar kesaksian memilukan Andre Taulany dalam kacamata psikologis? Serta benarkah pula keputusan Andre Taulany selama ini memanglah langkah yang baik? Apakah itu baik? Ya kembali lagi, seberapa mereka sebetulnya memiliki kekuatan, kerjasama juga, bahwa untuk menjaga satu hubungan yang tidak nyaman satu sama lain kan butuh usaha gitu ya. Butuh kerjasama juga untuk memastikan pada saat mereka lalu berkumpul dengan anak-anak, mereka tetap dalam kondisi suasana hati yang bisa juga membahagiakan dan menyamankan bagi anak-anak gitu. Kalau pada akhirnya lalu memutuskan di saat sekarang, ya ini pasti sudah melalui berbagai pertimbangan gitu. Di salah satunya bisa jadi karena mereka memutuskan mereka masing-masing sudah siap. Sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Lalu anak-anak juga mungkin sudah diajak berdiskusi di usia-usia mereka yang sudah cukup paham gitu ya. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di antara kedua orang tuanya ini gitu. Jadi pada akhirnya memutuskan ya sudah, waktunya sudah dirasa tepat untuk mereka pada akhirnya memutuskan untuk menyudahi segala konflik dan permasalahan atau ketidaknyamanan yang mereka alami. Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Iya, jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak.
karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Nunggu anak gede dulu akhirnya memutuskan menikah. Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Ini bukan hal yang mudah, tetap butuh kerjasama yang solid gitu ya. Bahwa tujuan untuk mempertahankan pernikahan, apapun alasannya, entah buat anak, entah karena mereka saling cinta dan lain sebagainya, itu tetap butuh upaya dan kerjasama satu sama lain. Karena apa? Apalagi kalau memang tujuannya untuk orang lain, untuk anak-anak gitu ya. Mereka kan tetap harus menampilkan ekspresi, menimbulkan satu kenyamanan lah dalam satu keluarga gitu ya. Ada quality time bersama yang dimana pada saat berkumpul mungkin mereka satu sama lain harus ada saling sentuh, saling sapa gitu ya. Yang kalau mereka sendiri masing-masing membawa emosi negatif, perasaan yang tidak bahagia, perasaan yang tidak menyenangkan, pasti akan sulit untuk bisa menampilkan ekspresi-ekspresi menyenangkan yang pada akhirnya itu akan ditangkap oleh anak. Lalu anak juga akan menilai bahwa orang tua aku kenapa nih kok kayaknya nggak bahagia gitu ya. Jadi butuh usaha keras. Kalaupun memang bertahan dengan alasan itu, yaitu apresiasi untuk masing-masing bahwa mereka bisa bertahan melewati keadaan yang tidak menyenangkan itu demi anak-anak. Setiap orang pasti punya masalah ya. Cuman karena namanya public figure tuh pasti punya sendiri ya namanya bilangnya cara sendiri itu untuk menyikapinya. Apalagi saya kan harus tampil di depan televisi. Ya nggak mungkin dong kalau tiba-tiba saya ada masalah, saya harus kelihatan jadi bermuram durja. Sementara kan penonton saya di rumah kan pengen lihatnya saya menghibur mereka. Masa saya harus terlihat sedih? Harus tetap profesional untuk menghibur masyarakat lah. Terlepas dari upaya keras Andre Taulani dan Rein Nuartia dalam menyembunyikan permasalahan serta mempertahankan pernikahan mereka, kini nasi sudah menjadi bubur. Proses perceraian mereka pun telah masuk ke pengadilan agama. Bahkan diberitakan pula kalau proses mediasi telah terlewati tanpa adanya tanda-tanda bahwa Andre dan Rein akan melanjutkan pernikahan mereka. Berat memang apa yang dialami Andre dan Rein saat ini. Ia pun tak menampik kalau proses ini telah menggoreskan luka di relung hatinya yang paling dalam. Walaupun begitu, Andre tetap meyakini jika keputusan untuk cerai memanglah yang terbaik baginya. Lantas, seperti apa penjelasan Andre Taulani terkait proses perceraiannya? Serta sudah sampai manakah pula proses sidang perceraian mereka? Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Yang jelas sudah melalui tahapan-tahapan ya, dan sudah dimediasi juga. Mediasi sudah, jadi yang saya terima ini saja mungkin
tidak bisa memberikan detailnya lah, ya, karena sudah melalui tahapan-tahapan dan saya tidak bisa memberikan detailnya ya. Yang jelas bahwa memang betul ada permohonan cerai talak. Jadi mediasinya gagal ya? Iya, tidak berhasil karena perkara yang dilanjutkan. Kalau setiap persidangan ya umumnya ya, secara kalau dia hadir sama-sama hadir kan, ini secara umum ya, secara umum bahwa setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak itu kan melalui tahapan mediasi. Kemudian jawaban dari pihak termohon ya, kalau perkara cerai talak ya, jawaban dari pihak istri, kemudian replik dari pihak pemohon, kemudian tahapan selanjutnya adalah duplik dan kemudian pembuktian. Pembuktian juga berimbang, pembuktian dari pihak pemohon dan termohon, kemudian kesimpulan, kemudian baru musyawarah majelis hakim. Gak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak. Menariknya, di saat Andre Taulani harus berjuang menjalani hari-hari dan status baru yang menanti, dukungan dari para sahabat tampak tak berhenti mengalir untuknya. Contohnya seperti Sule yang memberikan dorongan semangat kepada Andre yang ia tulis dengan indah di media sosial. Sahabat Andre yang lain seperti Desta pun begitu. Buktinya, bapak 3 anak itu tertangkap kamera sedang berdiri di keliling awak media saat Andre Taulani memberikan keterangan. Hal itu tentunya memancing reaksi dari netizen, mengingat beberapa waktu yang lalu Andre sempat mengaku akan bergabung dalam grup motor mereka yang bernama The Dudas-1. Seperti diketahui, grup itu terdiri dari para artis yang terlebih dulu menyandang status duda, seperti Desta, Gading Martin, dan Ariel, serta dilengkapi oleh Raffi Ahmad sebagai simbol kata -1 dalam nama grup mereka. Lantas, mungkinkah lelucon Andre adalah sebuah petunjuk bahwa pernikahannya memang tengah berada di ujung tanduk? The Dudas -1 ya, Desta, Raffi, Gading, dan juga Ariel. Kalian keren banget kemarin, tapi kurang lengkap kalau nggak ada saya. Jadi The Dudas -2, karena Desta itu nggak ada yang mancing. Di situ yang kocak cuma siapa? Nggak ada yang kocak, harus ada yang kocak seperti saya. Ketua prediksi bergabung dengan The Dudas -1, value-nya bakal naik. Jadi tunggu saya join dengan The Dudas -1. Tiap manusia ini kan pastinya selalu ingin mencari grup teman yang sefrekuensi, senasib, yang memiliki kesamaan pandangan gitu ya, mindset atau perspektif dalam terhadap sesuatu gitu. Karena kembali lagi yang dicari adalah kenyamanan dan rasa aman gitu dalam satu hubungan gitu. Kalau memang apakah ini terpengaruh gitu, atau bisa jadi memang beliau melihat bahwa berteman dengan orang-orang ini, orang-orang tersebut itu adalah dia seperti menemukan rasa nyamannya, menemukan perspektif-perspektif yang mungkin membuat dia lebih kuat gitu ya. Karena bisa jadi segala permasalahan atau konflik yang dia alami membuat dia ya, manusiawi kalau pada akhirnya membuat gamang, membuat lemah, membuat patah hati, frustasi gitu ya. Tapi lalu melihat ternyata temannya yang juga mengalami situasi serupa, mereka tetap tegar, mereka tetap produktif, tetap dalam kondisi yang positif. Nah ini kan yang pada akhirnya membuat dia terinspirasi untuk juga ikut sepositif teman-temannya tersebut gitu.
Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga yang tentu saya yang lebih tahu dengan Pak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mungkin tidak menjadi faktor yang dominan bahwa lalu berteman dengan para duda terus otomatis wah saya juga mau jadi duda juga, ya kan nggak gitu ya. Tapi lalu bertemu dengan teman-teman yang sudah lebih dulu mengalami proses perceraian, tapi lalu melihat bahwa kehidupan mereka para duda-duda ini juga dalam kehidupan yang baik, tetap produktif gitu ya, tetap positif. Ini kan lalu menginspirasi, karena biar bagaimanapun para pria-pria yang lalu mau melewati proses perceraian gitu ya, mau menjalani peran baru sebagai single kembali, ini kan juga pasti menimbulkan kekhawatiran, ketakutan gitu. Apakah nanti aku akan kesepian? Bagaimana nanti aku akan melewati hari-hari tanpa pasangan gitu ya? Apakah aku juga bisa tetap produktif? Bagaimana nanti pada saat aku merasa kesepian aku harus melakukan apa? Nah, hal-hal ini kan yang pastinya muncul dalam pemikiran. Lalu bertemu dengan teman-teman yang sudah lebih dulu mengalami perceraian dengan status barunya, tapi mereka tetap produktif. Ini kan menjadi proses belajar lah, inspirasi gitu, bahwa oh ternyata mereka tetap produktif loh, bahwa oh sepertinya aku bisa seperti mereka, lalu aku harus bagaimana, apakah kalau bergabung aku, hal-hal yang demikian pasti biar bagaimanapun mencari referensi yang sepositif mungkin untuk tetap membuat dia dalam proses menjalani status barunya dengan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.